Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah masih di bulan Ramadan ini, tentu kesempatan terbaik jangan pernah kita lewatkan. Hari-harinya pastikan jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jangan sampai hari ini masih sama dengan kemarin. Kalau bisa, setiap harinya ada peningkatan amal-amal kebajikan. Salah satunya adalah dengan mengisi Ramadan dengan senantiasa menambah keilmuan kita. Sore hari ini, kajian kita akan membahas hadis Arba'in Nawawi. Hadis tentang jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Hadisnya cukup panjang. Nanti kita akan buka hadis demi hadisnya, sepotong demi sepotong. Baik, yang pertama, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu hari saya bonceng di belakang ontanya Nabi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya ghulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan ajarkan kepadamu beberapa hal. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta sesuatu mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan ketika Anda minta sesuatu mintalah hanya kepada Allah, dan ketika minta pertolongan minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa alam, ketahuilah anakku, annal ummata, andaikan semua umat, lawistama'at, berkumpul semuanya, ala ayang fa'uka bisyai'in, hendak memberikan sesuatu manfaat kepadamu, lam yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Semuanya tidak ada yang mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas apa yang Allah sudah takdirkan untukmu. Wa inistama'u, dan ketika semuanya berkumpul untuk mencelakakan kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Semuanya tidak akan bisa menyakitimu kecuali sebatas apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena takdir telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembarannya telah mengering. Masya Allah, hadis ini dimasukkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dijelaskan dengan panjang lebar. Ya. Kita akan belajar penggalan yang pertama pada sore hari ini, yaitu ihfadillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Ada yang menarik di sini, ya, mengapa nasihatnya ini pendek-pendek, ya. Ihfadillah yafadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Inilah metode Nabi ketika menasihati anak kecil, maka jangan panjang-panjang, ya, maka pendek-pendek dan terukur, ya. Apa maksud daripada ihfadillah, jagalah Allah, ya? Di dalam keterangan buku Jami'ul Ulum wal Hikam ini, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan apa maksudnya jagalah Allah. Ihfad hududahu, jagalah batasan-batasannya, kerjakan perintahnya, jauhi larangan-larangan yang dilarang oleh agama. Itulah maksud menjaga Allah. Bukan menjaga dalam arti Allah dijaga sebagaimana kita menjaga anak kita, ya, dijauhkan dari keburukan, ya, dijaga, ya, dijauhkan dari mara bahaya. Bukan begitu. Cara menjaga Allah dalam hadis ini maksudnya adalah jaga perintahnya, jangan ditinggalkan, jaga larangannya, jangan kamu lakukan. Ya. Apa saja yang harus dijaga, ya, dari hadis ini? Disebutkan yang pertama adalah hal yang paling mendasar yang harus dijaga adalah perintah sholat. Sholat inilah barometer kebaikan amal ibadah seseorang. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholah. Hal pertama yang akan dihisab kelak
ya, dari amalan kita adalah sholatnya. Maka kalau sholatnya baik, fa insya Allah hal lain akan menjadi baik. Ya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Man dhayya'aha fahuma lima siwaha adya." Siapa yang meremehkan sholatnya terhadap hal lain, dia pasti akan lebih meremehkan lagi. Maka termasuk sholat adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Inilah hadis Nabi SAW yang memotivasi kita. Ya. Suatu hari Rasul SAW menyampaikan, "Man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan minan nifaq bara'atun minan nar." Siapa yang bisa sholat 40 hari berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ketika imam takbir pertama Allahu Akbar, kita sudah di depannya, kita sudah di belakangnya, rapi ya. Ikut takbirnya imam tadi, maka Nabi menjamin akan dijauhkan dari dua hal. Yang pertama adalah bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari penyakit munafik. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka ya. Inilah munafik yang keburukannya dibongkar oleh Allah. Salah satunya adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apakah munafik sholat? Sholat, tetapi berangkat ke masjid dalam keadaan malas-malasan ya, masbuk, suka terlambat dan lain sebagainya. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan mereka mengingat Allah hanya dengan sedikit sekali. Itulah yang pertama yang harus dijaga adalah sholatnya. Yang kedua yang harus dijaga adalah hal-hal fisik kita. Jaga perut, jangan sampai kemasukan harta yang haram. Jaga mata, jangan sampai memandang yang haram. Jaga telinga, jangan sampai mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jaga kaki kita agar jangan sampai melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahfadka, apa balasan dari Allah? Yahfadka, Allah yang akan menjagamu. Masya Allah, begitulah sunatullah berlaku. Intang surummoh yang surukum, fadkuruni azkurkum ya. Ingatlah aku akan mengingatmu, kata Allah. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu ya. Artinya ada sesuatu yang harus kita upayakan dulu untuk meraih kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penggalan pertama dari hadis arba'in ini semoga menginspirasi kita. Ramadan adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengisi dengan kebajikan-kebajikan, agar kelak ketika kita datang mengalami sebuah kesulitan, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi juga bersabda dalam hadis yang riwayat yang lain, beliau mengatakan, ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, perbanyaklah amal ibadah ketika Anda longgar, ketika Anda luang ya. Nanti ketika kita dalam kesulitan, minta tolong kepada Allah, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sunatullah berjalan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.